selama dia berusaha menjauh dari dunia hiburan. Tapi selama itu juga, dia tidak bisa mengubah keadaan. Dia pun susah keuangan, sandang dan pangan. Misteri, sejarah, mitologi, Peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas nih tentang kisah manusia terkurus di dunia, yang disebut juga dengan manusia kerangka hidup. Kisah ini tentang Isaac Sprague. Saya sebut aja Sprague ya teman-teman. Nah, kalian penasaran dengan kisahnya? Simak ceritaku sampai habis ya. Isaac Sprague yang lahir pada tanggal 21 Mei tahun 1841. Dia lahir di daerah Hingham, Amerika Serikat. Ia pun tumbuh sehat seperti anak-anak lain pada umumnya. Dia aktif, ceria, bermain bersama teman sebayanya. Semuanya itu terasa normal sampai usianya 11 tahun. Namun, di saat usianya beranjak 12 tahun, semuanya itu berubah. Sprague ini mulai kehilangan berat badannya. Ya, berat badannya itu turun drastis. Bahkan berat badannya itu menyusut secara permanen. Sprague begitu banyak kehilangan lemak dan massa ototnya, teman-teman. Kondisi itu terjadi setelah dia berenang, teman-teman. Dan setelah dia berenang, dia pun jatuh sakit. Badannya itu sakit semua. Dia mengalami demam, namun yang dia dapatkan begitu sangat pedih. Badannya itu betul-betul habis. Sampai-sampai dokter dan juga orang-orang yang mengobatinya, mereka semua bingung. Dia ini terkena penyakit apa? Apalagi pada zaman itu belum terlalu canggih, teman-teman. Sehingga para medis pun sampai-sampai angkat tangan. Sprague ini coba menjalani hidupnya seperti biasa. Dia pun makan banyak, olahraga, dan lain-lain sebagainya. Tapi tetap aja nggak mempengaruhi. Bahkan walaupun dengan makan banyak dan makan suplemen ataupun apapun itu, tidak bisa mengembalikan keadaan badannya. Bahkan lebih anehnya lagi, nggak ada menunjukkan tanda-tanda penyakit yang serius di tubuhnya. Setelah sembuh itu, seperti orang sehat seperti biasa. Namun berat badannya itu turun drastis, terus-menerus tanpa alasan yang jelas. Penurunan berat badannya, teman-teman, sepanjang hidupnya. Walaupun nafsu makannya itu normal. Bahkan ia sengaja makan banyak, tidak merubah keadaan. Ya, dia nggak bisa memiliki tubuh yang berisi sedikit pun. Kedua orang tuanya sudah mencoba membawa Sprague ini berobat, bahkan keliling Amerika Serikat. Dokter pun banyak yang sangat bingung atas kondisi penyakit yang dideritanya, teman-teman. Dan beberapa tahun kemudian, ada sejarawan dan dokter lainnya pun mengatakan kalau kondisi yang dialami oleh Sprague itu adalah kondisi medis. Kondisi itu, teman-teman, disebut dengan atrofi otot progresif ekstrim, yaitu penyakit syaraf yang sangat langka, yang menyebabkan degenerasi progresif pada neuron motorik yang mengarah pada kelemahan dan pengecilan otot secara ekstrim. Ya, dan pengecilan ototnya pun secara bertahap. Akibatnya kerusakan neuron motorik, yang bisa dibilang otot-ototnya itu semakin memburuk dalam seiring waktu. Selama beranjak dewasa, Sprague ini berpindah-pindah tempat. Ia pun bekerja sebagai tukang sepatu untuk ayahnya. Ya, bekerja dengan ayahnya gitu. Namun, dia pun gak tahan karena kondisi fisiknya itu. Akhirnya, dia berdagang bahan makanan. Namun semua itu gak bertahan lama, yang menghalangi karir dan juga usahanya. Pada usia Sprague 20 tahun, tak lama kemudian kedua orang tuanya itu meninggal dunia. Pada saat itu, dia pun belum dapat pekerjaan dan belum bisa menghidupi dirinya sendiri. Ya, dan akhirnya si Sprague ini pada saat itu sangat berkecil hati, kurang semangat. Bahkan dia pun sudah hampir menyerah, teman-teman. Karena begitu sangat lama dia menganggur. Pada tahun 1865, dia pun mendapatkan sebuah tawaran pekerjaan
yaitu tawaran pekerjaan di sebuah pertunjukan sirkus, yang dimana awal Sprague ini dikenal pertama kalinya, dan dikenal sebagai manusia tengkorak hidup, atau manusia kerangka hidup, yang berarti adalah manusia kurus asli nyata. Dan julukan itu adalah julukan terkenal kepada Sprague, teman-teman. Dia pun menerimanya, dan selama dia dibayar dengan layak, dia pun fine-fine aja dengan hujatan, bahkan hinaan, dan juga julukan kepada dirinya atas fisiknya itu. Dan pada tahun 1866, Sprague ini mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dia pun bekerja di sebuah museum Barnum. Namun 2 tahun kemudian, museum itu terbakar hebat, teman-teman. Pada saat itu, Sprague ini bermalam di sana dan berjaga-jaga di museum itu. Dan beruntungnya, Sprague ini bisa meloloskan diri. Saat itu juga, Sprague ini mengambil cuti. Nah, dia pada saat bekerja di museum itu, teman-teman, dia tuh memiliki kenalan. Dan mereka itu sudah sangat cocok. Dan perempuan itu sering berkunjung di museum itu, tempat Sprague ini bekerja. Nah, karena mereka cocok dan mempunyai impian untuk menikah, akhirnya pada tahun 1866 itu, Sprague ini menikahi perempuan itu. Pada saat menikah, usia Sprague itu 24 tahun. Dan istrinya bernama Tamar Moore yang berusia 20 tahun. Selama mereka menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak. Dan 3 orang anak mereka itu tumbuh dengan normal. Badannya pun normal seperti manusia pada umumnya. Mereka tumbuh sehat, layaknya seperti anak-anak biasa. Mereka pun hidup sejahtera, bahkan bahagia, teman-teman. Selama itu juga, Sprague ini berusaha mandiri. Dia pun menjauh dari sebuah pertunjukan sirkus. Dan dia ingin hidup lebih tentram lagi. Gak mau lagi gitu loh, dengan hidup di sebuah pertunjukan dengan penuh cacian dan hinaan. Dan dia merasa sudah cukup. Dia mengabdi dan melakukan pertunjukan itu. Selama dia berusaha menjauh dari dunia hiburan. Tapi selama itu juga, dia tidak bisa mengubah keadaan. Dia pun susah keuangan, sandang dan pangan. Akhirnya terpaksa dia kembali lagi, teman-teman, bekerja menjadi pemain sirkus. Dan dia pun tampil di sebuah pertunjukan. Mau bagaimana lagi, teman-teman, karena Sprague ini betul-betul sangat butuh uang untuk menghidupi istri dan juga ketiga anaknya. Terpaksalah dia kembali lagi di pekerjaan itu. Apalagi Sprague ini, teman-teman, dikenal sebagai seorang sosok suami yang bertanggung jawab dan sangat memikirkan keluarganya, walaupun keadaannya seperti itu. Dan dia pun menyadari keadaannya seperti itu sangat susah diterima oleh orang-orang. Dan akhirnya, teman-teman, Sprague ini pun berhasil juga berkeliling dunia. Dengan hal itu, dia pun sempat merasakan hidup enak bersama keluarganya. Tapi hal itu tidak berangsur lama, karena dinyatakan Sprague ini terlibat utang yang begitu banyak. Apalagi dia sangat hobi berjudi dan tidak bisa melepaskan hal itu. Karena hal judi itulah, hutangnya itu semakin menumpuk, teman-teman. Pada usia Sprague ini 44 tahun, dengan tinggi badannya 170 cm. Berat badannya Sprague ini hanya 19 kilo aja, teman-teman. Bayangin aja coba, berat badannya 19 kilo itu begitu sangat kurus. Kondisi Sprague itu, teman-teman, memaksanya untuk mengkonsumsi nutrisi dan juga vitamin, bahkan suplemen, agar kondisinya itu stabil dan tetap kuat. Dia pun dinyatakan selalu membawa sebotol susu yang dikalungkan di lehernya. Kesehatannya pun semakin hari semakin memburuk, teman-teman. Dia pun selalu membawa apapun yang bisa membuat dia itu tidak mudah lemah dan tetap terjaga suhu tubuhnya dan sadar. Semakin hari dia merasakan kekurangan dalam tubuhnya itu, teman-teman. Dia semakin merasa lemah. Semakin hari dia pun merasakan kesulitan. Begitu juga dengan hidupnya, bahkan anak dan istrinya. Mereka hidup dengan penuh kekurangan, dalam kemiskinan. Hidup mereka, teman-teman, sering mendapatkan belas kasihan tetangga dan orang-orang. Mereka pun sering diberi makan oleh tetangganya. Akhirnya pada tanggal 5 Januari tahun 1887, Sprague ini pun meninggal dunia karena asfiksia, yang dimana kondisi tubuhnya itu, teman-teman,
menurun drastis karena kekurangan oksigen. Dia pun kehilangan kesadaran, cedera otak, bahkan sesak napas yang tidak kunjung sembuh. Selama hidupnya bekerja menjadi pemain sirkus, teman-teman, dinyatakan dia itu bekerja dengan penuh tekanan, dengan penuh paksaan. Ya, dia harus mempromosikan tentang pekerjaannya itu secara paksa. Sehingga hal itu juga menjadi salah satu penyebab turunnya kesehatannya dan dia jatuh sakit. Bagaimana teman-teman menurut kalian tentang cerita ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, kalian komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah.